Hai semua, kembali lagi bersama saya dengan Aman Sukarizu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang lumayan mengganggu. Dia tidak menimbulkan demam, tidak menimbulkan batuk pilek, tapi ini sangat mengganggu bagi kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu wasir. Wasir juga biasa dikenal sebagai ambeien atau dengan bahasa kedokterannya itu disebut dengan hemoroid. Adalah penyakit yang terjadi karena pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau rektum dan juga pada anus. Wasir itu biasanya terjadi di segala usia, namun sangat banyak terjadi pada umur 50-an ke atas. Wasir dibagi menjadi dua, ada yang dalam dan ada yang luar. Yang dalam itu adalah pembuluh darah yang membengkak tidak terlihat karena dia letaknya di rektum, di dalam, nggak kelihatan dari luar gitu. Wasir yang di dalam ini dia menimbulkan nyeri yang ringan sekali, bahkan hampir tidak terasa. Tapi salah satu ciri-ciri dari wasir yang ada di dalam ini, wasir internal, itu adalah terjadi tetesan darah ketika buang air besar. Jadi ketika buang air besar terdapat tetesan darah seperti itu. Selanjutnya adalah yang eksternal. Yang eksternal ini atau yang di luar, dia di anus letaknya itu kelihatan pastinya dari luar. Nah, wasir eksternal adalah pembengkakan pembuluh darah yang tampak dari luar dan terasa lebih nyeri dibandingkan yang dalam. Biasanya disebabkan oleh hal-hal seperti mohon maaf ya, seperti anal seks dan juga terjadi pada orang-orang yang diet rendah serat seperti itu. Nah, pasir yang di luar ini biasanya dia warnanya agak kehitaman karena darah-darahnya biasanya hitam gitu. Dan menimbulkan rasa nyeri, bahkan sampai rasa nyeri yang berat sekali ketika duduk terutama. Seperti itu. Ukuran dan tingkat keparahan wasir itu bisa diukur dari beberapa derajat. Tapi ini hanya berlaku untuk wasir dalam. Jadi ada derajat 1 di mana pembengkakan kecil muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Derajat kedua, pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai buang air besar. Jadi dia hanya keluar ketika penderita buang air besar saja. Yang ketiga, itu terdapat satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung pada anus. Nah, ketika derajat 3 ini dia sudah termasuk kategori wasir eksternal. Walaupun dia letaknya di dalam seperti itu. Tapi yang derajat ketiga ini dia udah kelihatan di luar tapi masih bisa didorong ke dalam. Sedangkan yang derajat keempat itu terdapat benjolan yang menggantung dari anus dan tidak dapat didorong kembali. Biasanya susah untuk didorong kembali. Apabila memang sudah derajat 4, maka satu-satunya jalan adalah tindakan pembedahan. Biasanya. Penyebab dari wasir ini adalah banyak faktor, namun belum diketahui secara jelas faktor yang spesifiknya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan wasir, seperti konstipasi atau sembelit yang yang berkepanjangan atau kronis, akibat kurang asupan makanan berserat. Lalu ada diare yang berlangsung dalam jangka yang cukup lama. Lalu ada kebiasaan mengejan terlalu keras saat buang air besar. Apabila kalian kurang tahu tentang mengejan, itu bahasa awamnya mengeden gitu ya. Lalu selanjutnya adalah sering mengangkat beban yang sangat berat, sehingga dibutuhkan mengejan gitu, kayak ada suara gitu untuk
mengangkat beban itu. Lalu kebiasaan duduk dalam waktu yang cukup lama, serta berat badan yang berlebih atau obesitas. Ternyata juga riwayat keluarga juga bisa menimbulkan wasir juga. Jadi riwayat keluarga juga bisa mempengaruhi kemungkinan wasir pada penderita juga. Lalu pada kehamilan, kenapa bisa kehamilan? Ya, karena tentu saja orang hamil kan mengangkat beban juga gitu dalam perutnya, apalagi ketika melahirkan dia harus mengejan yang sangat kuat seperti benar-benar kuat sehingga bisa berpotensi membuat wasir ini seperti itu. Lalu yang terakhir adalah eh, tadi ya, yang ini seks anal gitu. Lalu ada lagi nih, itu kan penyebab yang alami. Namun ada penyebab yang dalam kondisi medis, yaitu terdapat penumpukan cairan pada rongga perut, penyakit radang usus, terus ada anus yang turun atau prolaps rektum gitu. Serta ada cedera tulang belakang, serta kanker usus besar. Nah, bagaimana sih cara dokter untuk melakukan pemeriksaan pada penderita wasir atau ambeien ini? Yang pertama ada pemeriksaan colok dubur. Ini dilakukan apabila memang terjadi wasir dalam, yang memang nggak kelihatan ya. Gitu. Jadi untuk meraba apakah ada massa di dalam dubur, dalam, misalnya kalau bahasa kasarnya dalam pantat gitu ya. Lalu ada biopsi atau pengambilan sampel jaringan. Serta ada endoskopi, yaitu melihat dengan jelas saluran usus besar, rektum, dan anus. Pemeriksaan ini biasa digunakan menggunakan selang yang kecil dan berkamera. Ya, selang yang kecil yang depannya dikasih kamera ya. Mohon maaf. Nah, pasien itu biasanya akan dikasih obat nih. Tapi obatnya itu hanya untuk edukasi saja gitu. Jadi ini kalian yang nonton video ini jangan mentang-mentang wasir langsung ambil obat yang saya sebutkan gitu. Harus sesuai dengan resep dokter. Yang pertama adalah obat sales. Contohnya adalah obat salep ya, obat sales. Obat salep atau obat oles adalah hemokain contohnya. Lalu ada obat pereda nyeri. Contohnya adalah paracetamol dan obat pencahar BAB agar BAB itu lancar. Contohnya adalah Dulcolax. Tapi untuk informasi saja ya, belakangan ini kan kalian sudah pasti dengar yang namanya Ambeven. Ambeven ini adalah gabungan dari mungkin beberapa obat yang di atas dan memang khusus difungsikan untuk mengobati ambeien atau wasir ini gitu. Itu obat pasar bisa kalian dapatkan di apotek juga. Apotek ya. Lalu untuk tata laksana yang bukan obat, yang non obat atau non farmakologi adalah makan makanan yang tinggi serat dan makan makanan yang dapat membantu memperlancar buang air besar. Contohnya adalah sayuran-sayuran hijau. Dan masih banyak lagi ya, bisa dicari makan makanan apa saja itu. Lalu adalah hindari mengejan atau mengeden terlalu keras saat buang air besar. Rajin berolahraga, dan kurangi berat badan apabila memang obesitas. Serta jangan terlalu sering mengangkat beban yang sangat berat, karena juga ditakutkan bisa menimbulkan wasir ini. Oke, baik, sekian dari Rizu. Saya cukupkan. Untuk daftar pustakanya, bisa ini saya tampilkan saja. Dan saya kasih di kolom deskripsi untuk pengecekan sumber. Oke, terima kasih.